Terima kasih Anda masih bersama kami dalam Sapa Indonesia Pagi. Saudara, kita masih membahas soal bagaimana arah kasus ijazah Jokowi ini akan kemana ujungnya begitu ya. Masih bersama saya di studio ada kuasa hukum dari Bang Roy Suryo CS, ada Bung Kozin, kemudian dari kuasa hukum dari Pak Jokowi juga ada Bung Rifai, kemudian melalui sambungan daring ada Prof. Hipnu. Saya tadi sudah memberikan kesempatan kepada kedua kuasa hukum dari kedua belah pihak. Sekarang saya akan memberikan kesempatan juga kepada Prof. Hipnu. Prof. Hipnu, kalau tadi kita sudah melihat bagaimana saling sanggah dari kedua kuasa hukum terkait dengan gelar perkara khusus di kasus di Polda Metro Jaya yang saat ini ditangani oleh Polda Metro Jaya. Jadi menurut Prof. Hipnu, dengan perkara yang sudah masuk ke tahap kepenyidikan soal pencemaran nama baik, penghasutan, masih perlukah gelar perkara khusus dilakukan di Polda Metro Jaya? Ya, ini Mbak, kalau melihat Bang Rifai, Bang Kosin itu memang harus berpikir dari objektif dan subjektif, yang memang harus seperti itu. Ini menarik sekali. Jadi kuasa-kuasa hukum yang luar biasa dalam rangka untuk kepentingan kliennya. Nah, saya sebagai orang yang objektif, sekarang kita lihat masih perlukah suatu gelar perkara di dalam Polda? Menurut saya perlu. Karena apa? Kalau kita melihat kemarin di Baris Krim yang kemarin pun hasilnya juga belum ada. Kemudian hasilnya pun juga masih dikatakan tanda petik belum bisa diterima, itu sah-sah saja. Tapi kalau seandainya nanti di Polda itu dilakukan gelar perkara dan hasilnya sama, nah gitu kan, sama yang di Baris Krim, ya saya kira itu suatu memperkuat. Jadi ini sebetulnya masalah perlu dan tidak perlu itu untuk menjadikan suatu transparansi, suatu equal. Ini loh yang terjadi bahwa memang asli, ini loh, ini memang asli, sehingga sampai pada pencemaran yang sekarang ini, kan gitu loh. Ini sebagai Polri, sebagai layanan penegak hukum pada masyarakat harus betul-betul memberikan sebuah informasi yang terbuka. Oh ternyata hasilnya sama, ya selesai, berarti perkara naik, kan gitu Mbak. Oh ternyata hasilnya berbeda dengan Baris Krim, apa yang terjadi nanti? Itulah saya kira yang harus diulang-ulang terus dalam rangka untuk memastikan. Karena kalau kita lihat terhadap peradjudikasi itu memang penghentian itu bukan penghentian yang mutlak, penghentian sementara karena bukti kurang, peristiwa kurang, sehingga sampai kapanpun sepanjang keterangan dari Baris Krim, keterangan dari UGM, keterangan dari Kemenristek itu masih disangsikan, saya kira Mas Kosin juga masih terus memberikan informasi-informasi terus. Inilah yang menjadikan suatu perkara tidak selesai-selesai, tapi menjadikan pasti selesai Mbak. Coba libatkan Komisi Informasi Publik. Komisi Informasi Publik. Iya, karena ini kan sudah Badan Hukum Publik UGM. UGM yang sering terjadi kan gitu, sehingga UGM bisa memberikan gambaran yang runtut A sampai CD, bisa meyakinkan Mas Kosin, oh ternyata sudah clear, oh ternyata ada suatu problem. Nah, disinilah nanti Komisi Informasi Publik juga bisa melakukan penyelesaian. Ini loh asli atau tidak asli. Jadi kalau terkait dengan Polri agak sulit, tapi kalau UGM yang mengeluarkan, KIP akan memberikan suatu gambaran, akan memfasilitasi, akan memberikan mediasi. Inilah sebetulnya. Ini yang kayaknya sejak kemarin tertinggal KIP untuk terlibat dalam suatu memberikan informasi yang dalam arti luas begitu. Oke, jadi menurut Anda, saran dari Anda adalah kepolisian ini melibatkan Komisi Informasi Publik, begitu ya, KIP, supaya kita tahu ujungnya kemana, karena ini sudah bergulir sudah cukup lama. Termasuk juga yang terbaru adalah Bung Rismon CS juga rencananya juga akan melaporkan Joko Widodo ke Polda Daerah Istimewa Yogyakarta, Polda DIY hari ini, begitu ya, informasi yang saya dapatkan. Nah ini kan jadi saling lapor di Polda, yang ini lapor di Barreskrim, kemudian nanti ada di Polda DIY. Jadi kita semua masyarakat jadi bingung begitu ya. Ini jadi kemana ujungnya? Ini bisa melibatkan KIP begitu ya menurut Anda? Saran dari Anda? Iya Mbak, betul Mbak. KIP selama ini KIP tertinggal. Kalau kita lihat kasus-kasus yang lain, KIP terhadap informasi publik itu wajib karena UGM Badan Hukum Publik. Lah Pak Jokowi Badan Perorangan. Makanya kalau Pak Jokowi itu menyatakan tidak mau ya itu sah karena beliau perorangan kan gitu. Tapi kalau UGM mungkin KPU Badan Hukum bisa menjelaskan A sampai Z tentang ijazah yang bersangkutan. Ini yang kayaknya sejak kemarin kalau kita lihat dalam KIP pasal 52 kalau Mbak Salim saya baca itu seperti itu. Kewajiban sebagai badan publik untuk menjelaskan tentang apa yang diminta oleh masyarakat dari keadaan yang sebenar. Itu yang kayaknya masih
belum dilengkapi dalam diskusi seperti ini. Oke, nah ini kita juga saya masih agak-agak gelap begitu soal Komisi Informasi Publik. Nanti akan mekanismenya seperti apa? Polisi memanggil KIP untuk dilibatkan dalam hal ini atau nanti KIP berperannya seperti apa ke depannya supaya ini benar-benar ada ujungnya begitu? Ya, KIP hanya menjelaskan bahwa memaksa pada UGM, lembaga publik lah katakanlah, badan publik untuk menjelaskan kan gitu, sedetail-detailnya. Itu aja, KIP hanya meminta itu. Lah, Bang Rifai tadi mengatakan, oh ini kan sudah dijelaskan lah. Pertanyaan apakah itu seperti yang diinginkan Bang Kosen atau seperti apa? Lah disinilah yang saya kira keterbukaan di dalam rangka yang kemarin dan keterbukaan yang dimintakan oleh KIP kayaknya mungkin berbeda. Ini yang sekarang lagi muncul di beberapa daerah juga KIP itu juga sebagai wasit ya ketika ada suatu informasi publik tidak tersampaikan pada masyarakat. Pak Jokowi betul nggak mau pribadi kok, tapi sebagai lembaga negara, sebagai badan hukum publik wajib menginformasikan tentang keadaan yang diminta dalam suatu permasalahan yang terjadi. Tapi ketika kemudian KIP mengambil peran di sini begitu ya untuk kemudian ya paling tidak menjernihkanlah suasana begitu ya kepada publik begitu. Tapi apakah dengan serta-merta kasus yang sudah sampai saat ini bergulir ini akan ada ujungnya, akan ada case close di sana atau bagaimana? Itu kan jadi pertanyaan. Ya, paling tidak Mbak, ada suatu keterangan yang bisa diterima semua pihak. Ada suatu keterangan yang rigid kan itu. Karena Badan Hukum Publik berkewajiban menyampaikan suatu informasi publik yang bersangkutan. Disitulah yang sebagai penyeimbang. Hasilnya seperti apa ya? Tergantung nanti. Apakah seperti yang ada di Baris-Krim ataukah tidak? Ini yang saya kira masih berjalan. Artinya dalam kasus ini kita harus juga melibatkan lembaga-lembaga lain sehingga menjadikan suatu betul-betul menjadikan bernilai suatu informasi di dalam suatu penyelesaian suatu perkara. Sehingga kalau toh sampai dihentikan itu berarti murni dihentikan cukup, berarti memang tidak suatu peristiwa, begitu loh Pak. Oke, berarti KIP punya hak untuk punya dalam tanda kutip punya kuasa untuk bisa memanggil Joko Widodo untuk membawa serta ijazahnya dan segala macam untuk dicek dan segala macam untuk bisa kemudian diinformasikan kepada publik. Demikian? Bukan Joko Widodo, UGM-nya. UGM-nya, oke, UGM-nya. Iya. Oke, nah itu gimana menurut Anda kalau Pak Kozin dan juga Bung Rifai soal pelibatan KIP, Komisi Informasi Publik terkait dengan UGM dipanggil oleh KIP supaya kemudian dicek segala macam supaya semuanya jernih, clear begitu ya, paling tidak ke publik. Ya, sebenarnya kan kalau ini dilakukan oleh UGM pada 14 April 2025 lalu, tidak perlu ada proses sampai hari ini. Karena saat itu kan dijanjikan ada 34 atau 36 data-data yang memverifikasi keabsahan Saudara Joko Widodo sebagai mahasiswa sekaligus lulus dari Universitas Gadjah Mada, Fakultas Kehutanan dengan gelar S1 Sarjana Kehutanan ya, insinyur ya begitu. Kan saat itu justru tidak diberikan oleh Prof. Pening, hanya ditegaskan melalui statement saja bahwa Saudara Joko Widodo benar adalah mahasiswa kami yang data-datanya tersimpan rapi di Fakultas Kedokteran. Mohon maaf, Kehutanan. Itu kan yang diterima oleh klien kami hanya statement. Hari ini sebenarnya yang dibutuhkan oleh klien kami dan Prof izin Prof, jadi bukan hanya untuk meyakinkan kami selaku kuasa hukum atau Pak Rismon atau Pak Roy, tapi publik. Karena ini sudah menjadi perkara publik, ya ini butuh transparansi dari UGM untuk menjelaskan detail, betul tadi, detail tahapan, proses, prosedur sampai akhir dari Saudara Joko Widodo. Terakhir justru pengakuan dari Prof salah satu ya, mantan rektor UGM ya, Prof Effendi itu kan menyatakan justru tidak ada data wisuda yang atas nama Joko Widodo. Walau terakhir beliau mencabut. Kita tahu lah di era represif seperti ini yang kita jadikan patokan justru yang pertama bukan yang dievaluasi begitu. Artinya kami setuju saja dan sependapat dan sebenarnya kan proses pengungkapan data itu kan ada dua cara ya. Pertama secara subjektif, yang kedua secara objektif. Secara subjektif sebenarnya UGM bisa melakukan itu tanpa harus diminta oleh KIP begitu. Tapi kalau harus melibatkan KIP agar data-data itu muncul pada publik, ya kami sangat setuju sependapat dan mendorong hal itu. Dan itu pula yang sebenarnya menjadi dasar dari aktivitas penelitian dari klien kami untuk memastikan apakah benar Saudara Joko Widodo itu absah punya ijazah S1 UGM. Oke, Bung Rifai, bagaimana? Oke, sebenarnya sih apa yang dilakukan UGM juga sudah pernah mencoba berkomunikasi atau melakukan sosialisasi pada publik ya. Itulah yang pertama kali mereka mengumpulkan alumni, lalu menunjukkan di belakang dengan layar besar ijazah, lalu juga menunjukkan ijazah teman-temannya gitu ya. Jadi sudah pernah juga dilakukan itu.
Lalu kedua, waktu juga teman-teman TPUA ingin audiensi juga diterima gitu ya. Bahwa mungkin dalam prosesnya saya sendiri nggak ikut, cuma kalau saya lihat di pemberitaan kan memang akhirnya tidak semua data dikeluarkan karena mungkin masih ada kekhawatiran ya bahwa ini tidak serta-merta sekedar untuk mencari kebenaran, tapi juga seolah-olah hanya mau mencari senjata untuk mencari menyerang gitu ya. Dan benar saja kan, tidak lama setelah ijazah dipertunjukkan, dipersoalkan fontnya, ya, tanda tangannya, fotonya, sudah dijawab lari ke skripsi. Skripsi dijawab lari ke KKN, jadi Nggak udah kembali gitu lagi maksud Anda? nggak, masih ada tidak ada trust gitu ya, jadi masih khawatir. Dan memang juga kalau kita lihat perjalanannya terus menerus, sudah dijawab A lari ke B lari ke C, jadi wajar juga kalau UGM seperti itu. Tapi sekarang kalau mau diambil langkah hukum langkah ke KIP bagus-bagus saja ya, memang itu ada salurannya, sekalipun memang menurut saya sih tidak berdampak dengan perkara pidana yang berjalan. Oke. Karena KIP kewenangannya sendiri, penyidikan sendiri, KIP tidak bisa mengintervensi penyidikan juga. Betul. Tapi mungkin lebih kepada rasa penasaran masyarakat terjawab. Sekalipun nanti di sidang, Mbak, kemarin juga kami melakukan rapat koordinasi ya. Mau ditunjukkan itu ijazah di sidang, oleh majelis hakim dalam penyitaan ataupun oleh Pak Jokowi, kita akan tunjukkan. Jadi intinya ada saatnya pasti akan ditunjukkan secara terbuka dalam persidangan. Cuma intinya satu, dalam forum yang jelas, untuk kepentingan yang jelas. Bahwa sidang itu nanti disorot oleh berbagai media, ya nggak ada persoalan. Toh ditujukannya dalam rangka kepentingan penyidikan dan untuk keterbukaan, ya, untuk mencari kebenaran. Justru kalau sekedar diminta tanpa dasar, tanpa kepentingan, Tidak ada legitnya gitu. itulah yang membuat kami juga sama bersikap seperti UGM. Akhirnya, wah ini apa maksudnya, arahnya kemana gitu ya. Tapi percayalah, kami dari pihak Pak Jokowi tadi malam kami koordinasi. Masyarakat bersabar ya, tunggu tanggal mainnya, pasti akan ditunjukkan secara terbuka ijazah ini dalam forum persidangan. Jadi tidak ada pesan. Nah, saya mau komentari juga tadi soal Prof. Sofyan yang tadi sempat dikomentari. Ya buat kami sih, kami senyum-senyum aja waktu pertama kali beliau memberi statementnya. Sekalipun juga akhirnya ditarik kembali. Karena lagi-lagi kita coba verifikasi juga berdasarkan data Pak Jokowi. Ya beliau itu kan waktu jadi rektor, Pak Jokowi sudah tidak kuliah di sana gitu. Tahun 2002 Pak Jokowi sudah mau sudah persiapan berpolitik saat itu ya. Jadi nggak ada kaitannya gitu ya. Lalu kedua juga waktu Pak Jokowi kuliah, beliau udah sedang di mana. Lalu seolah-olah memberikan verifikasi terhadap data, apalagi kan kalau data kan adanya di fakultas gitu ya. Sehingga kemarin pun kami melihat waktu pendapat ini muncul, tidak bisa dipertanggungjawabkan, tapi sebelum kami lakukan pendalaman ternyata sudah mencabut ya. Mungkin di jalan terbaik ya, karena bagaimanapun kami berharap juga biarkan dengan proses hukum yang ada. Kalau orang nggak yakin benar, lebih bagus jangan ikut campur. Karena nanti semakin keseret, kita juga nggak mau banyak korban. Makin keruh ya, malah makin keruh. Nah, jadi itu... kalau yang udah pasti-pasti, monggo. Tapi kalau yang belum jelas, lebih baik jangan dah. Wait and see. Oke, Bu Kozin katanya sabar aja nanti diperlihatkan di persidangan ijazah Pak Jokowi. Jadi begini, yang pertama kita itu bernegara harus basisnya adalah husnudzon, prasangka baik kepada elemen anak bangsa lainnya. Kalau belum sudah berpraduga suudzon, nanti kalau dikasih tahu nanti akan serang sini serang sana. Persoalannya kembali, data yang diberikan itu sahih tidak? Kalau data yang diberikan skripsi nggak ada tanda tangan, ini kan permasalahan. Masa kita mau meyakini bahwa skripsi itu benar, sahih, padahal nggak ada tanda tangannya? Yang lembar pengesahannya berbeda warnanya, yang satu kuning, yang satu masih bersih. Ini kan persoalannya bukan soal ansih bahwa data itu ditunjukkan. Kan masyarakat juga punya hak. Oh ini data benar nggak? Kalau datanya sudah jelas bermasalah, ya pastilah itu dijadikan persoalan. Itu berarti semakin menguatkan analisa selama ini bahwa ijazah saudara Joko Widodo bermasalah. Karena skripsinya ternyata juga tidak ada lembar pengesahan dari dosen pembimbingnya. Apalagi setelah kemudian hari baru tahu Kasmujo nggak menjadi dosen pembimbing skripsi. Bukan juga dosen pembimbing akademik. Ini kan anomali-anomali yang muncul. Nah justru kami punya, kalau boleh suudzon, kami juga bersuudzon lagi. Jangan-jangan data itu tidak dikeluarkan karena banyak masalah di data itu. Sehingga publik tidak bisa mengaksesnya. Itu yang pertama. Yang kedua, kalau kita persoalkan Prof. Sofyan karena tidak pernah hadir di periode saudara Joko Widodo sekolah, kuliah lah ya. Rektor-rektor hari ini yang memberikan statement kan sama saja. Dulu nggak pernah hadir dalam proses Jokowi menjadi mahasiswa. Hanya statement saja. Dan perlu diingat, beliau ini rektor yang punya akses ke internal, yang akses itu juga bedanya yang satu formal, yang ini substansial saja. Oke. Artinya kita masih meyakini bahwa apa yang disampaikan oleh Prof. itu benar, bahwa kami meyakini juga ada tekanan yang kemudian beliau mencabut itu, kami hormatilah. Dan kami terima kasih Prof. Sofyan, yang kami yakini adalah apa yang beliau sampaikan di awal. Oke, kita tunggu proses hukumnya seperti apa, karena yang saat ini
Polda Metro Jaya memang sudah naik ke tahap penyidikan. Penyidikan. Kita lihat nanti apakah nanti polisi juga akan melakukan gelar perkara khusus sama seperti treatmentnya di Bareskrim. Terakhir, Prof. Ibnu, ini lapor sana, lapor sini, lapor Polda, Bareskrim, Polda DIY begitu ya. Pertanyaannya, bagaimana kemudian dari kacamata hukum Anda selain melibatkan komisi informasi publik di sana? Apa ini supaya ada ujungnya biar cepat selesai juga lah begitu ya, tidak berlarut-larut. Silahkan singkat saja Prof. Ibnu. Ya, laporan sebagian dari hak masyarakat. Saya kira itu memang harus ditindaklanjuti. Cuman permasalahannya apakah laporan itu mempunyai legal standing yang jelas, mempunyai tujuan jelas yang tidak. Oleh karena itu dalam perkara ini tampaknya harus satu-satu. Kalau memang sekarang berjalan tentang pencemaran baik, itu jalan dulu. Oke. Jadi saling menunggu, Mbak. Karena ini suatu perkara yang semuanya ada irisannya. Oke. Sehingga kalau sudah satu-satu lah, mana yang diteruskan dan mana yang tidak teruskan, saya kira itu Polri harus punya strategi untuk menangani suatu perkara itu. Jadi tidak semua diterima, tapi juga diberikan suatu penjelasan bahwa ini adalah terkait dengan perkara-perkara yang lain. Begitu, Mbak. Oke, baik, kita akan tunggu. Tapi yang paling tidak yang ini dulu lah, Polda Metro Jaya, kalau memang ini diselesaikan, nanti kalau ada laporan lagi, nanti baru kita lihat lagi seperti apa. Tapi yang pasti, Bung Rifai, klien Anda, Pak Jokowi siap ketika nanti memang akan dipanggil setelah Tentu, kemarin. tentu. Karena kembali lagi ya, ini kami yang membuat LP, tentu kami yang punya kepentingan. Ya kemarin kan hanya persoalan keterbatasan saja ya. Dan apa namanya, kita tinggal nunggu arahannya apakah dijadwal ulang atau bisa di kediaman atau alternatif lainnya. Oke. Tapi intinya kami segera akan memberikan keterangan. Termasuk juga lagi-lagi kami siap menyerahkan ijazah untuk dilakukan lapor ulang, ya. Dan disita sekalipun juga kami siap. Oke, terakhir. Ya, Bung Kozin, singkat saja. setuju, siap untuk hadir kembali dan harus disita. Karena kami khawatir kalau nggak segera disita, ada proses kebakaran di Pramuka, terjadi juga di Solo. Begitu. Makasih. Oke, baik, kita akan tunggu bagaimana proses penyidikan ini karena memang sudah naik ke tahap penyidikan di Polda Metro Jaya. Kita akan tunggu. Terima kasih Prof. Ibnu melalui sambungan daring, kemudian ada Bung Kozin dari Kuasa Hukum Roy Suryo CS yang sudah hadir ke studio, kemudian ada Bung Rifai, Kuasa Sama-sama, Hukum Mbak. dari Joko Widodo. Terima kasih Bapak-bapak, sehat selalu. Assalamualaikum. Selamat pagi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.